Halo, Speed Lover. Halo, Speed Lover, kembali dengan saya Sibo. Oke, di depan kalian ada Honda C70. Jadi ini Honda C70 yang mesinnya sudah sedikit di-upgrade ya. Jadi saya jelaskan sedikit aja. Di sini mesinnya untuk crankcase-nya itu masih standar C70, kemudian hanya dalemannya aja yang sudah diganti. Jadi mulai rasio transmisi pakai kepunyaan Grand yang sudah dimodifikasi, kemudian bagian sistem koplingnya udah dirubah pakai Honda Grand tapi kopling tangan ya. Ya, seperti ini. Ini sudah kopling tangan, dan untuk yang sistem pengisiannya atau sistem bagian manatnya sudah kita ganti kepunyaan. Orang bilang sih pakai Honda Win, cuma ini bukan Honda Win, ini kepunyaan motor Cina ya. Karena kalau Honda Win originalnya tuh sepulnya atau kumparannya cuma dua, ada dua. Jadi dua garis ya, dua garis. Sedangkan ini punya motor Cina, jadi spoolnya tuh model 5 jari. Jadi kayak punya kepunyaan Supra X atau Grand, intinya seperti itu. Cuma magnetnya model mangkokan ke dalam, bukan mangkokan keluar ya. Jadi spoolnya tuh nempel di istilah orang Jawanya tuh kern. Kalau Honda Grand kan spoolnya kan nempel di blok. Nah, sedangkan ini nempel di kernnya. Kemudian untuk blok kita pakai Honda Grand atau Supra X yang masih model besi. Kemudian pistonnya standar ya tuh. Kemudian kruk as pakai Grand juga. Kemudian silinder masih standar jeglek. Jadi nggak diapa-apain, cuma porting polish aja. Klapnya standar. Rasio kompresi saya kurang tahu ya karena nggak ngitung. Cuma bagian packingnya kan kalau aslinya Honda Grand kan 3 lembar tuh. Nah itu saya hilangkan, jadi hanya dipasang hanya satu aja. Bisa pakai metode itu, bisa teman-teman pakai kepunyaan Suprafit. Suprafit hanya kan, kalau Suprafit kan hanya satu lembar ya. Beda dengan Honda Grand atau Supra X, dia hanya 3 lembar, sedangkan Suprafit itu satu lembar. Kemudian hanya ketambahan variasi, ini oil cooler murah-murah. Ini kalau nggak salah harganya 120, kalau nggak salah. Seperti itu, yang khusus memang PNP ke mesin Honda Supra X atau Honda Grand. PNP tinggal pasang aja, cuma nanti kelemahannya bagian karetnya ini. Kalau pakai yang variasi ini karetnya gampang mengeras. Jadi karetnya gampang mengeras. Nah di bagian jalur olinya tuh dia karetnya tuh kayak semacam mengkerut ya, dia mengkerut, mengganggu sirkulasi oli. Cuma kelapannya di situ aja. Tapi untuk fashion sih nggak masalah ya. Tapi kalau untuk harian teman-teman harus rajin-rajin ngecek ya olinya jalan apa enggak. Nah itu aja sih kelemahannya kalau yang variasi seperti ini. Seperti itu. Terus untuk knalpot saya custom ya, jadi ini pipa utamanya nih atau headernya, kalau istilah anak-anak mobil tuh headernya. Pipa headernya saya ganti agak besar. Kalau untuk sesi kecil kan kecil tuh pipanya diameternya, ini saya ganti yang lebih besar. Kemudian silindernya saya pakai kepunyaan Yamaha VKR seperti itu. Kemudian nanti ada karbu, nih karbunya saya pakai PWL 28 ya. Sebenarnya itu PWL 28 tuh nggak ada, itu hanya ada di merek-merek aftermarket ya. Ini mereknya saya ambil, kalau dulu tuh mereknya Propalem. Ini saya dapat harga tuh murah banget, itu 180.000, dan kualitas chrome-nya tuh sangat bagus. Kualitas chrome-nya pada skap ya tuh bagus banget, awet. Itu harganya ya 180, itu awet banget itu kualitas chrome-nya. Kemudian ini manifoldnya, intake-nya saya pakai kepunyaan WRD, intake manifold WRD. Nanti CDI-nya ini sudah saya pasang PRT, tapi yang hyperbarnya versi sebelumnya Power Max. Jadi nanti saya tunjukkan aja nanti CDI-nya seperti apa. Kemudian ini coil saya pakai aftermarket juga, coil Nagata.
Jadi seperti itu. Oke, ini apa ya, saya bingung sih ngasih tema videonya apa, karena ini motor saya sendiri dan saya jarang banget nggak dipakai, dan udah berapa tahun ya semenjak ini semenjak 2018 nih pergantian plat baru, nih platnya masih mulus ya, ini nggak pernah saya pakai nih semenjak 2018, nggak pernah saya pakai. Jadi apa ya istilahnya, apa ya, restorasi bukan ya namanya ya. Ya nanti kita kasih temanya servis ringan aja ya. Ini kebetulan akinya nggak ada, jadi saya mau nyalain lagi. Ini nanti akinya saya beli dulu, kemudian businya, nanti ini businya hilang, nggak tahu kemana businya hilang. Terus nanti kita isi bensin aja. Ini cuma kayaknya ini kalau apa namanya, ini kan keran bensinnya kan saya pakai yang variasi ya, aftermarket. Cuma ini kalau kelemahannya keran bensin seperti ini nih, nah ini kalau udah nggak dipakai lama, sealnya itu akan getas dan dia nggak, apa ya, fungsi sealnya tuh hilang ya, jadi getas tapi nggak rapet. Nanti ini bikin bensinnya pada ngerembes. Nanti kita coba aja ngerembes apa enggak. Misalkan nanti ngerembes, kita ganti aja yang baru. Tapi kalau nggak ngerembes ya kita pakai yang lama, seperti itu. Ini tampilannya, ini Honda C70 hijau seperti ini. Dan ini kiproknya, pengisiannya saya sudah full wave ya, jadi spool bawaannya itu saya punya spool banyak sih yang untuk basic Supra. Jadi salah satunya saya ubah sistemnya jadi full wave biar pengisiannya cepat ya. Ini kebetulan kan lampu utamanya saya langsung aki ya, nanti biar nggak gampang ngedrop aja, seperti itu. Jadi temanya apa ya, servis ringan ya. Jadi ini servis ringan aja, ini cuma mau nyalain aja. Ini kalau ada trouble seperti bensin bocor, oli ngerembes atau sebagainya, nanti kita teruskan lagi ke video selanjutnya. Oke, untuk sementara saya nyari aki dulu sama bensin. Setelah itu kita coba bersihin karbunya dulu nih ke PWL 28. Sebenarnya PWL 28 tuh nggak ada ya, adanya PWL 26. PWL 28 tuh adanya di merek-merek aftermarket seperti itu. Cuma nih PWL 28, cuma bagian belakangnya itu udah diperbesar lagi, jadinya tuh 30. Cuma nanti saya kedepannya mau saya ganti lagi, nggak pakai PWL 28 tapi saya kecilkan aja karena ini bisa buat motor harian. Jadi saya mau pakai PE24, nanti entah pakai Red 8 atau Scarlet, nanti tergantung nanti karbunya yang laku yang mana, nanti sisanya kita pakai, itu aja. Oke ya teman-teman, jangan kemana-mana, pantengin terus saja channel ini dan kita langsung menuju ke proses tutorial servis ringannya. Yuk. Oke, sebentar saya balikin mic dulu. Oke teman-teman, di sini karbunya PWL 28 sudah kita bongkar ya. Kalau nggak salah kalau di toko-toko tuh PWL 28 udah jarang ya, kalau nggak salah loh. Apalagi yang aftermarket yang PWL 26 tuh memang agak susah. Ini yang PWL 28. PWL 28 ya, ada kodenya PWL mana tuh PWL. Cuma ini diremer ya,
atau diperbesar lagi lubang moncong belakangnya. Jadi venturinya tetap 28, tapi hanya bagian sininya diperbesar lagi ke 30 kalau nggak salah nih. Diperbesar lagi 30 seperti ini. Oke, ini dalamannya seperti ini ya. Ini udah agak kok terang. Ya ini ya, ini udah agak jamur-jamur kalau dicium. Ini bau bensin itu ya, kadaluarsa itu loh baunya. Itu ini nozzle-nya, nozzle dan main jetnya nih. Ini saya pakai ukuran main jetnya 108 ya. Nozzle lubang 10. Nozzle lubang 10, MJ-nya 108 pada zamannya. Jadi ini settingan pada zamannya. Kemudian ini PJ-nya saya pakai ukuran 35. Jadi ini spek mesinnya itu mesin standar ya, standar sekali, hanya saja kompresinya saya naikin dengan cara memasang gasket atau packing headnya tuh hanya 1 lembar seperti itu. Ini saya bersihkan dan semoga nggak trouble, nggak ngadat, karena ini karbonnya udah jarang banget dipakai semenjak tahun 2018 ya. Ini semenjak plat nomornya saya ganti, jadi semenjak pajak plat ya, nggak pernah saya pakai lagi dulu. Oke, ini sampai itu ya, sampai ada lumut-lumut sih, sarang laba-labanya nih, sampai kelihatan ada sarang laba-labanya tuh. Ini ada sarang laba-labanya, ini kotor ya. Ini ntar saya deketin aja. Oke, ini ada sarang laba-labanya nih. Ini tuh, ini ada labanya, ada sarangnya. Ini kayak gini tuh, ada sarangnya. Oke, nanti setelah nyala nanti kita cuci aja. Oke, kita langsung pembersihan karburator. Kita langsung pembersihan karburator. Di sini businya saya pakai yang busi Daytona ya. Daytona ini asli Jepang. Asli Jepang, Daytona, tapi ini tipe standar, bukan iridium, tipe standar. Oke teman-teman, kita langsung bersihin karburator. Dan aki sudah saya beli sama bensin sudah saya beli, tinggal diisi aja. Ini semoga aja nih kerannya nggak bermasalah. Oke, di sini aki saya pakai Federal, karena saya cari GS itu kosong barangnya, Yuasa juga kosong, dan saya terpaksa beli yang Federal Quantum. Ini aki 3,5 ampere ya, atau biasa disebut akinya Honda Vario karena kecil. Di sini saya beli dapat dengan harga 160 seperti itu ya. Oke, ini saya lihatkan. Oke, ini sekarang saya unboxing aja ya. Ini ada cara pengisian acu zuur. Jadi ini perlu diisi dulu ya sebelum dipakai. Ini diisi dulu. Ini ada acu zuurnya. Dan ini kita dapat baut sama murnya. Dan ini akinya. Jadi ini perlu diisi dulu. Ini Quantum. Kenapa saya pakai yang 3,5 ampere? Kalau pakai yang 5 ampere nih loh, ruangnya nggak cukup masuk. Di bagian sininya nggak cukup masuk. Nah ini ya, ruang akinya nggak cukup masuk karena kan bawaan Honda C70 itu kan kecil tuh. Nah ini nggak bisa masuk, kecuali yang Honda Grand bisa masuk karena bagian atasnya ini sudah diperbesar. Bagian atasnya itu Honda Grand ya. Tapi kalau masih Honda C70 terus Honda 700 start udah 5 ampere sih. Berarti dari C70 sampai Super Cup dia akinya masih kecil. Masih kecil. Oke, kita isi dulu ini akinya dengan acu zuur. Mana akinya? Oh, hilang. Oh, ini dia. Ini akinya kita isi acu zuur, kemudian nanti kita bersihkan karburator. Oke, untuk pengisian kita lewatkan saja ya.
Sama pembersihan karbu kita lewati saja, nanti kita langsung proses penyalaan mesin. Oke, bismillah, di sini sudah karbu. Bentar ya, saya lepas saja biar kelihatan. Oke, di sini kok bersih banget ya. Oke, di sini karbu sudah kita pasang, busi udah, akinya juga sudah. Ini CDI-nya. Ini CDI BRT Hyperband. Ini generasi sebelum generasi sebelum Powerpack ya. Jadi ini sebutannya Neo. Ini ada tulisan Neo-nya nih, Neo Hyperband. Jadi sebelum Powermax ya generasinya. Masih sedih lama ini, tapi masih bagus juga. Seperti ini saya pakai basic kepunyaan Suzuki Smash ya, Neo Hyperband Suzuki Smash seperti itu ya. Oke, semoga nggak bocor-bocor, ininya nggak bocor-bocor, semoga seperti itu. Oke, kita coba kontak on, apakah CD nya nyala. Tuh nyala ya, cuma kok punya ada tanda birunya, berarti akinya ngedrop. Iya tadi kok akinya baru kok ngedrop ya, kelihatan ya teman-teman ya, nyala ya. Oke, setelah itu kita langsung isi aja bensin. Ini semoga nggak ada trouble ya di bagian keran bensin dan karbunya, semoga nggak ada rembes-rembesan bensin. Nanti kita coba aja nih, saya langsung isi bensinnya biar kita langsung mulai penyalaan. Saya mundur aja nih biar kelihatan. Oke teman-teman, ini saya ngisinya berhenti dulu karena ini ternyata memang rembes. Nah ini dia nih, rembes nih, tuh netes-netes. Oke, untuk keran netes-netes. Kemudian ini kayaknya karbunya nggak bermasalah ya, nggak ada yang rembes. Nah ini nggak ada yang rembes ya, aman, normal, nggak ada yang rembes. Jadi kita langsung membetulkan kerannya, tapi ini saya kerannya belum beli, jadi ini saya langsung aja tanpa keran. Ini loh kelemahannya kalau keran bensinnya itu sudah dipakai, kemudian sudah terkena bensin terus dicopot. Nah itu kalau udah penyimpanannya udah lama, sealnya itu akan rusak. Mau nggak mau teman-teman harus ganti keran yang baru, entah itu mereknya KTC, entah itu mereknya WRD, seperti itu trouble-nya. Tuh, tes terus. Oke, nanti kita langsung aja tanpa keran, terus kita coba menyalakan mesinnya. Oke teman-teman, di sini selang bensin sudah kita ganti. Iya, ini kita langsung ya tanpa keran. Terus saya belum beli keran, cuma beli akinya aja. Jadi seperti ini saya selangnya saya puterin ke atas biar matching. Oke, kita coba isi bensinnya, semoga gak ada rembes, terutama di bagian karbu. Misalnya kalau ngerembes tuh bikin banjir bagian mangkuan karbu, tapi semoga aja gak ada yang rembes. Oke. Oke teman-teman, ini sepertinya normal ya, nggak ada yang banjir, sepertinya normal. Kita coba nyalakan mesinnya, semoga oli mesinnya masih ada. Dan semoga suara mesinnya halus seperti itu. Kalau nggak halus kita terpaksa kita terpaksa melakukan servis besar. Tapi kalau masih halus kita hanya install klep aja. Ini paling setelah klepnya sudah renggang kita setelah ulang aja. Oke, kita coba nyalakan dulu.
Oke teman-teman, mesin udah nyala dan beres. Kita nggak perlu melakukan servis besar, nanti kita hanya menyetel karbunya aja. Teman, nanti saya nggak mau nyetel karbu, nanti kedepannya saya mau ganti yang PE ukuran 24 ya, PE 24. Nanti saya kasih apa namanya tutorial video pasang PE 24 beserta cara settingnya. Oke, ini kayaknya mesinnya agak kasar, emang dari dulu sih kasarnya seperti itu. Ini kebetulan atau biasanya itu bagian rongsolnya yang bermasalah, glaglok itu. Tapi nanti kita kedepannya kita lihat aja nih, misalkan nanti bermasalah bagian mesinnya, nanti kita bongkar overhaul, nanti kita bikinkan video tutorialnya. Tapi untuk sementara ini saya mau ganti karbunya dulu pakai ukuran 24 biar ngirit aja. Kita nggak usah ngincar tenaganya, yang penting ngiritnya aja. Performa ada tapi ngirit gitu aja. Oke teman-teman, sekian ya. Ini apa ya judulnya ya? Ya pokoknya nyalain si Simbah. Jadi tutorial nyalain Simbah yang sudah lama mati gitu ya. Oke teman-teman, sekian. Kalau teman-teman suka silahkan like dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa pakai masker ketika kalau teman-teman mau keluar kemana-mana. Kemudian jaga kebersihan, selalu cuci tangan karena virus pandemi ini masih belum selesai. Sekian, safety riding, salam aspal Gronjal.